Ulun jak sedot awat keraya. Nyoka meninggai mepat ke jirat ulun jak siat lun baca doa hudip di poma oh dan di ayah lun jak tungupah lun bibu gata. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Begitu pesan founding father kita Soekarno dalam sebuah pidatonya. Adalah Suhaili Hussein Dato Mudo, Ketua Umum Lemtari, yang membuka tabir sejarah Indonesia jauh ke belakang. Menurutnya dalam sejarah, bangsa Indonesia dibina, dididik, dan diatur oleh 3 hukum. Yang pertama kali mendidik kita sebelum adanya hukum agama dan hukum negara adalah hukum adat yang dijalankan oleh kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu kala. Kemudian masuklah agama dengan bermacam-macam penyebaran agama yang datang dari luar, seperti Wali Songo yang membawa Islam masuk ke Indonesia, atau agama Kristen yang diperkenalkan oleh misionaris dari bangsa Belanda. Pada masa itu, selain patuh pada hukum adat, masyarakat juga patuh kepada hukum agama. Kemudian dalam perjalanan kebangsaan, sampailah Indonesia pada sebuah masa kemerdekaan, sehingga lahirlah hukum negara yang dijalankan oleh pemerintah. Dan dalam perjalanan sejarahnya, ada 3 hukum, yakni hukum adat, hukum agama, dan hukum pemerintah, yang diadopsi dari hukum Belanda yang mengatur, membina, dan mendidik masyarakat Indonesia hingga saat ini. Namun dalam realitasnya, masyarakat kita sudah jauh dan melupakan hukum adat sebagai bapak kandung hukum di Indonesia. Di sisi lain, masyarakat cenderung taat dan patuh kepada 2 hukum lainnya, yakni hukum agama dan hukum pemerintah. Padahal ada sebuah peribahasa Indonesia yang disebut tali yang berpilin 3, yakni hukum adat, hukum agama, dan hukum negara yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Untuk itulah, Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia atau Lemtari dilahirkan, agar masyarakat kita tidak kehilangan induk dan kehilangan jati diri kita sebagai sebuah bangsa yang beradab dan beradat. Atas pertanyaannya, kita terus terang, bukannya beberapa hari ini dan beberapa minggu terakhir ini kita lagi giat-giatnya melaksanakan audiensi dengan beberapa kementerian dan juga instansi lain. Maksud dan tujuan kita terus terapnya dan audiensi dengan para kementerian dan instansi lain itu dalam rangka memperkenalkan keberadaan Lemtari. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia ini yang kita singkat namanya Lemtari ini adalah merupakan satu-satunya lembaga adat secara nasional yang baru tumbuh. Jadi dengan barunya barang ini kita perlu memperkenalkan masa ini lembaga ini adalah lembaga adat secara nasional. Itu juga supaya kita ketahui kronologis berdiri dan keberadaan Lemtari ini dikarenakan telah banyak di daerah-daerah lembaga-lembaga adat secara kabupaten provinsi di Indonesia. Namun secara nasional lembaga adat ini belum pernah ada lagi. Itu perlu kita sosialisasikan, memperkenalkan masa lembaga adat ini adalah lembaga milik kita bersama dari kita. Pemerintah pusat, dunia usaha, lembaga-lembaga apa saja yang ada, karena ini menyangkut adat istiadat, karena adat istiadat itu bicara tentang peradaban. Ya, kalau budaya oke lah, itu mungkin kebiasaan budaya setiap daerah beda-beda. Tapi kalau sudah bicara adat istiadat, manusia itu diatur oleh peradaban. Kalau peradaban itu biasanya nilainya itu sangat tinggi, ya, karena itu menyangkut bagaimana itu menghormati orang, ya.
kita punya adat kebiasaan itu kan bagaimana kita menjamu tamu atau kita berbicara dengan setiap tingkatannya, orang tua kepada anak seperti apa, anak kepada teman seperti apa, anak kepada orang tua seperti apa. Nah, jadi itu adat istiadat itu penting. Tapi dalam sejarah Republik Indonesia 71 tahun Indonesia Merdeka ini kan kita ini belum punya namanya yang lembaga yang mengatur khusus tentang adat istiadat yang dibicarakan oleh pemerintah kan dalam sejarah Indonesia Merdeka 71 tahun ini hanya budaya. Itu sebabnya budaya sebentar di pendidikan ditaruh, sebentar dia geser di pariwisata. Nah kalau adat istiadat kan tidak begitu. Nah itulah Lemtari hadir untuk ya, kita mengakomodir seperti tadi Ketua Umum bilang bahwa karena lembaga-lembaga di daerah sudah ada, di tingkat nasional kami bentuk wadah untuk mengakomodir itu. Lalu kami sosialisasikan kepada pemerintah supaya kalau bisa itu ada lembaga yang khusus mengatur atau mengurusi adat istiadat. Jadi bukan hanya budaya. Kalau budaya sebentar pindah di pendidikan dan kebudayaan, sebentar geser di pariwisata. Itu yang kenyataan kan di tata negara kita, di kementerian kita. Kalau adat istiadat kan tidak ada. Padahal kami jelaskan kepada kementerian sebelum Indonesia Merdeka itu yang berkuasa siapa? Adat. Sampai sekarang pun orang adat itu ada dan sampai kapanpun Republik ini tetap adat istiadat itu ada. Nah, sebabnya kami hanya mengingatkan kepada pemerintah yang ada, ya janganlah lupa jati diri kita karena adat itu bicara jati diri bangsa Indonesia asli, Sabang sampai Merauke. Nah kalau ini kita lupakan berarti kan kita membiarkan harga diri kita diinjak. Jangan kita marah sama orang luar ketika mereka masuk, karena mereka masuk dengan berbagai cara karena jati diri kita, ketahanan kita sebagai bangsa ini kan rapuh. Itu sebabnya ya kami hanya meminta supaya ya kembalilah kepada jati diri bangsa yang asli yaitu adat istiadat karena itu hidup dan berkembang dan sampai kapanpun. Sebabnya lembaga ini hadir sebagai payung untuk semua masyarakat adat melalui lembaga-lembaga adat yang ada di daerah itu. Jadi kalau di partai politik mungkin partai itu dia betul di pusat dia membesarkan organisasi sampai ke bawah. Kalau lembaga adat itu tidak perlu karena mereka di bawah sudah ada. Hanya kami jadi payung di atas supaya ketika mereka misalnya ada masalah, ada aspirasi, boleh mereka salurkan ke kami. Kamilah yang membantu memfasilitasi, mengkomunikasikan itu. Contoh begini, di setiap daerah itu kan perusahaan-perusahaan hak wilayah hadir. Kan banyak masalah mereka buat dengan masyarakat. Tapi masyarakat kan lemah, posisi lemah. Karena apa? Perusahaan itu dia datang, dia karena punya modal, dia datang urus izin di pemerintah pusat. Setelah dia kantung izin, dia ke bawah, gampang. Dia pakai tentara dan polisi. Ketika masyarakat berhadapan dengan andalkan pedang, dengan ini, apa kayu, yang gak kuat lah. Ada tentara dan polisi yang juga saudaranya sendiri. Jadi antara kita dengan kita diadu. Nah itu contoh. Nah ini kita tidak mau biarkan seperti itu bahwa kalau memang itu fakta bahwa masyarakat adat dengan wilayahnya, dengan tatanan adatnya sudah hidup sekian lama di situ sampai orang-orang tua mereka juga ikut berjuang untuk Indonesia ini merdeka. Kok masa sekarang kok diinjak-injak? Itu kan salah. Nah, karena hal yang salah kita ingatkan melalui Lemtari ini kami hadir dari berbagai daerah ini, dari berbagai suku, berbagai latar belakang ini kami hadir di tingkat nasional untuk mengingatkan bahwa tidak boleh lagi kita itu menggadaikan harga diri kita atau jati diri kita yang asli. Suka atau tidak, Indonesia sudah kehilangan satu generasi, di mana generasi yang ada saat ini sudah melupakan dan meninggalkan adat istiadat bangsa sendiri dan mengadopsi budaya dan adat istiadat milik bangsa luar. Karenanya, Lemtari dengan gencar melakukan sosialisasi dan audiensi dengan berbagai lembaga kementerian dan pemerintahan agar lembaga tinggi adat Republik Indonesia ini dikenal dengan baik dan dapat menjalin kerjasama baik taktis maupun strategis dalam rangka mengembalikan marwah adat istiadat kita sebagai bangsa. Selain mengadakan audiensi dan sosialisasi, keberadaan Lemtari sebagai lembaga tinggi tingkat nasional, Lemtari juga akan berperan aktif dalam menyikapi setiap persoalan kebangsaan, seperti persoalan narkoba yang saat ini tengah menjadi bencana di negeri ini. Nah, kita memadakan audiensi dengan Kepala BNN. Karena sebagaimana kita ketahui juga, narkoba ini adalah merupakan penyakit bangsa kita. Dan sekarang ini kita perhatikan yang menanggulangi dan menangani itu cuma khusus polisi aja. Jadi kita harapkan nanti kalau mereka berkenan, kita ada sejenis kesepakatan Lemtari ini dengan pihak BNN, kita harapkan juga nanti
para tokoh-tokoh adat, lembaga-lembaga ada tingkat provinsi, ada kerjasama juga, maka sampai ke tingkat desa. Ini udah penyakit negeri ini. Jadi tidak bisa kita serahkan kepada polisi semata-mata, harus kita sama-sama mengantisipasi.